Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, M. Nasir Asnawi, di channel One Minute of Law Studies. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan hukum acara perdata. Di buku ini, saya akan memaparkan sedikit terkait dengan ini hal penting sebenarnya, terutama bagi mahasiswa yang baru belajar hukum. Bagaimana belajar hukum acara perdata yang efektif? Bagaimana belajar hukum acara perdata yang efektif? Kenapa ini penting? Karena kalau strategi belajarnya keliru, maka sulit bagi yang baru belajar hukum acara memahami hukum acara secara utuh. Nah, yang terpenting sebenarnya dari hukum acara perdata itu adalah di mana awal dan di mana akhirnya. Jadi ada dua hal penting, rekan-rekan sekalian. Nah, hukum acara perdata itu perlu kita pahami bahwa setidaknya ada 4 elemen. Yang pertama adalah asas-asas. Kemudian yang kedua terkait dengan administrasi perkara. Yang ketiga terkait dengan persidangan. Yang keempat terkait dengan upaya hukum. Dan eksekusi. Nah, 4 hal inilah yang dipelajari dalam hukum acara perdata. Jadi, terutama bagi adik-adik mahasiswa yang baru belajar hukum, ketika Anda berhadapan dengan hukum acara perdata, maka 4 aspek inilah yang harus Anda ketahui. Asas-asas hukum acara perdata misalnya berkaitan dengan hakim wajib mendengarkan kedua belah pihak, kemudian hakim tidak boleh menyidangkan perkaranya sendiri, ya. Lalu ada banyak asas-asas hukum perdata lain. Hakim dianggap tahu hukum, curia novitius. Lalu yang kedua terkait dengan administrasi, itu bagaimana pendaftaran perkara di pengadilan, pengadministrasian, pendistribusian, lalu bagaimana penentuan hari sidang dan sebagainya. Kemudian ada persidangan. Nah, persidangan ini nanti akan kita kupas secara khusus karena inilah yang menjadi inti dari hukum acara perdata sebenarnya. Bagaimana hakim menyidangkan perkara dari persidangan awal, ya, ketika kedua belah pihak hadir mengupayakan mediasi, lalu misalnya mediasi gagal lanjut ke pembacaan gugatan dan seterusnya sampai perkara itu diputus. Jadi di sini sebenarnya persidangan dan putusan. Kemudian yang terakhir terkait dengan upaya hukum. Ada upaya hukum biasa, ada upaya hukum luar biasa. Misalnya kalau upaya hukum biasa itu ada verset, lalu upaya hukum luar biasa itu ada der dan verset. Banding kasasi itu termasuk upaya hukum biasa. Kemudian peninjauan kembali itu juga termasuk dalam upaya hukum luar biasa bersamaan dengan der dan verset tadi. Jadi teman-teman sekalian, ini bangunan hukum acara, ya, yang perlu diketahui agar teman-teman, terutama mahasiswa, dapat memiliki peta yang jelas. Oh, kalau saya belajar hukum acara itu arahnya seperti ini. Dari awalnya seperti ini, akhirnya seperti ini. Nah, demikian untuk episode kali ini. Kita akan berjumpa di episode berikutnya. Salam sukses, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.